yaitu nilai harga X ya. Sini 4X ya, 4X ditambah 3Y 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Untuk pembahasan topik kali ini ya mengenai mata kuliah TRO Teknik Riset Operasi di chapter kedua ya mengenai program linear dengan model grafik. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang teori program linear ya secara ringkas, dan yang kedua adalah penerapan studi kasus program linear dengan model grafik. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan notis video terbaru dari saya. Nah, program linear dengan model grafik ya. Linear programming atau program linear merupakan salah satu teknik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas dan langka secara optimum. Sumber daya terbatas tersebut jika dalam satu industri atau perusahaan meliputi semua faktor produksi seperti mesin-mesin, tenaga kerja, bahan mentah, modal, teknologi, dan informasi. Nah, masalah linear programming memiliki 4 hal ya secara umum. Satu, problem yang dijumpai adalah maksimisasi atau minimisasi sebagai tujuannya ya. Karena di dalam permasalahan tersebut ya nilai-nilai maksimisasi atau minimisasi belum optimal gitu ya, maka akan dicari nilai maksimisasinya atau minimisasinya. Nah, yang kedua memiliki constraint atau fungsi batasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau fungsi tujuan. Harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, hubungan matematis adalah linear. Nah, kalau Anda lihat yang poin kedua yang memiliki constraint atau fungsi batasan. Nah, fungsi batasan itu ditentukan dari nilai dari suatu permasalahan ya yang mempunyai harga ya dan mencapai tujuan yang ingin dicapai atau fungsi tujuannya. Nah, yang ketiga harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ya hubungan matematis adalah linear. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, program linear pada metode grafik. Nah, metode grafik ini hanya dipergunakan untuk model linear programming yang memuat dua variabel keputusan. Biasanya variabelnya adalah X, Y, dan Y. Dengan cara menggambarkan grafik garis-garis kendalanya. Nah, langkah-langkah penggunaan metode grafik. 1. Formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik. Kedua, fungsi pertidaksamaan diubah menjadi fungsi persamaan dari notasi. Lebih besar sama dengan atau angka di belakang notasi tersebut adalah angka minimum, atau sama dengan lebih kecil sama dengan atau angka di belakang notasi tersebut adalah angka maksimum menjadi notasi sama dengan sama dengan. Ketiga adalah gambar fungsi tersebut ke dalam suatu sistem salib sumbu, yaitu biasanya berbentuk grafik Cartesian ya. Kemudian tentukan daerah yang memenuhi batasan daerah tersebut dengan cara mengarsirnya. Daerah atau area arsiran itulah yang disebut dengan visible set ya, atau visible area atau convert set, yaitu di mana ada daerah arsirannya. Nah, langkah keempat ya mencari kombinasi optimal dengan jalan menyelesaikan secara matematik persamaan fungsi batasan yang bertepatan dengan kedudukan optimal tersebut. 4 langkah inilah untuk menyelesaikan sebuah program linear dengan metode grafik. Nah, ini studi kasusnya ya saya jelaskan. Di perusahaan RDS Corporation ini akan produksi amplifier dan speaker. Untuk perakitan 1 unit amplifier diperlukan waktu selama 4 jam kerja. Sedangkan untuk perakitan 1 unit speaker diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dirakit speaker dan amplifier tersebut, kemudian dilakukan pengetesan.
1 unit amplifier memerlukan waktu pengetesan 2 jam, sedangkan 1 unit speaker memerlukan pengetesan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk perakitan amplifier dan speaker adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu untuk pengetesan adalah 100 jam per minggu. Setiap unit amplifier memberikan keuntungan sebesar 45.000, sedangkan speaker speaker memberikan keuntungan 25.000 ya. Nah, kita lihat berapa banyak amplifier dan speaker yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Nah, dari studi kasus ini maka kita bikin tabel ya untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan program linear dengan model grafik. Nah, kita lihat di sini ada amplifier, ada speaker, yang ada 2 kerjaan. Yang pertama merakit, yang kedua pengetesan. Merakit untuk amplifier ini butuh waktu 4 jam, speaker 3 jam. Ya, maksimum waktu pengerjaan jam per minggu untuk ini totalnya adalah 240 jam ya. Yang kerjaan yang kedua adalah pengetesan. Amplifier butuh waktu pengetesan 2 jam, speaker adalah 1 jam. Maksimum waktu pengerjaan jam minggunya adalah 100. Nah, keuntungan amplifier itu ya 45.000 ya, sedangkan speaker adalah 25.000. Nah, dari studi kasus ini saya akan membahas berdasarkan ya langkah-langkah dari penggunaan metode grafik. Oke, saya lanjutkan untuk penyelesaian ya kasus ya pembuatan perakitan ya peralatan amplifier dan speaker. Saya mulai untuk menyelesaikan kasus ini ya, dari kasus produksi amplifier dan speaker ya dengan langkah penerapan program linear dengan model grafik. Nah, sebelum masuk ke langkah pertama, formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik, maka kita tentukan dulu nilai variabelnya ya. Variabel X ya sama dengan amplifier ya. Amplifier, sedangkan variabel Y-nya ini adalah speaker ya. Speaker. Nah, oke. Nah, kalau sudah, maka di sini formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik, maka kita tentukan dulu ya untuk nilai maksimalkan ya. Fungsi maksimalkan ini adalah untuk fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan gitu ya. Nah, ini saya ketik aja biar lebih jelas. Maksimalkan ya untuk fungsi tujuan. Maksimalkan di sini untuk fungsi tujuan. Fungsi tujuan nih ya berarti kalau kita lihat ya, kita kasih variabel selain X dan Y ya, misalnya adalah Z ya. Z sama dengan ini kita lihat ya, untuk amplifier itu keuntungannya adalah di sini kan ada nih keuntungan perusahaan maksimum, berarti variabel Z sama dengan 45.000 ya X gitu ya, variabel X, terus ditambah dengan kita lihat lagi adalah untuk speaker ya 25.000. Nah, itu untuk variabel Y. Nah, ini kita udah tentukan ya fungsi tujuan ya yang kita maksimalkan ya. Nanti kita akan mencari nilai fungsi tujuan ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini maksimalkan, saya kasih tanda ini aja ya, si ada panah lah ini ya. Nah, ini maksimalkan ya, maksimalkan kelamaannya. Ini kasih nah, ini biar jelas gitu ya.
Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita maksimalkan ya fungsi tujuan ya, dimana Z variabel Z-nya sama dengan 45.000 ya untuk si amplifier, ditambah 25.000 untuk si speaker. Nah, lanjutnya adalah kita mulai yaitu melakukan penentuan fungsi kendala ya. Nah, fungsi kendala ini fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ya, kendala lihat. Nah, fungsi kendala ini dari mana? Yaitu adalah 4x ya, 4x ditambah ya 3y ya. Kita lihat ya, 4x ditambah 3y maksimum pengerjaannya itu adalah 240. Artinya itu dia mempunyai nilai 240. Kurang boleh, tapi lebih jangan. Berarti kita pakai lebih kecil sama dengan 240 ya. Nah, ini fungsi kendala yang untuk pengerjaan merakit ya, merakit amplifier dan speaker ya, dengan maksimum waktu pengerjaannya ada 240. Untuk pekerjaan pengetesan ya, berarti ya untuk amplifier ya 2x ditambah dengan, kita lihat adalah 1y aja berarti tulisannya. Nah, itu maksimum pengerjaannya adalah 100 jam ya, pengetesan itu 100 jam, berarti dia itu lebih kecil sama dengan 100 ya. Nah, artinya ini ya jelas ya, saya tebalkan. Nah, ini artinya 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 240, artinya perakitan amplifier dan speaker lebih kecil sama dengan 240 jam ya, gitu ya. Nah, ini kalau mungkin Anda nanti mau ini, saya kasih penjelasan di sininya perakitan ya amplifier dan speaker lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan adalah 240 jam ya. Adalah 240 jam ya. Berikutnya kita lihat lagi, 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 1 ya, pengetesan amplifier ya dan speaker lebih kecil sama dengan adalah 100 jam. Nah, itu artinya ya, jadi buat terutama masa saya ini ya, harus paham ya. Jadi kalau nggak ini nanti Anda bisa copy pada saat mengulang video jadi tahu lagi. Yang 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 240. Lalu ini didapatnya dari ini ya, merakit 2x ditambah y lebih kecil 100 dari keuntungan. Ini untuk fungsi kendalanya ya. Oke, saya rasa itu. Nah, terus di sini adalah maka harganya, kesimpulannya X ya, nilai X ya, X itu lebih besar sama dengan 0 ya, dan Y lebih besar mana? Lebih besar sama juga dengan 0. Nah, ini artinya adalah banyaknya amplifier dan speaker yang dibuat harus lebih besar dari 0. Kalau nggak boleh negatif ya. Nah, ini saya kasih penjelasan ya, banyaknya amplifier dan speaker ya
yang dibuat lebih besar dari 0. Oke, itu ya, jelas ya. Ini. Nah, maka di sini untuk penentuan formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik ini sudah saya jelaskan ya. Yang berikutnya ya, kita masuk ke kedua adalah fungsi langkah kedua, yaitu fungsi pertidaksamaan diubah menjadi fungsi persamaan. Baik, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah fungsi pertidaksamaan diubah menjadi fungsi persamaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita dari yang kita dapatkan untuk kita akan mencari nilai tersebut ya, posisi titiknya terutama ya. Fungsi persamaan ini adalah dari pertama yaitu nilai harga X ya. Sini 4X ya, 4X ditambah 3Y ya sama dengan 240. Nah, yang ini nih ya, 4X ditambah 3Y sama dengan 240. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau misalnya 4 ya, posisinya yaitu misalnya X-nya 0 ya. Misalnya X-nya 0 sama dengan 0, maka ya 3Y sama dengan adalah 240 ya, 240. Nah, berarti ya kita bisa lihat lagi harga Y-nya ya, harga Y-nya sama dengan kalau 240 bagi 3 berarti 80 ya. Nah, ini kalau dengan nilai harga X-nya itu adalah 0. Saya pasin ya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama 4X ditambah 3Y ya sama dengan 110 kalau harga X-nya adalah 0. Nah, yang berikutnya kalau harga Y-nya 0 ya. Kalau harga Y-nya 0 di sini kita berarti ini adalah di sini 0,80 ya. Kenapa? Karena harga X-nya 0, harga Y-nya adalah 80. Nah, yang kedua yaitu kalau harga Y-nya 0 ya. Kalau harga Y-nya 0 berarti di sini ya kita bisa lihat 4. Jadi kan 4X ya. 4X sama dengan adalah nih ya, 4X nya Y-nya 0 ya. 4X ya sama dengan 240 nah. Nah, kalau Anda lihat berarti harga X nya sama dengan ya 240 dibagi 4 berarti adalah nilainya 60 ya. Nah, ini nilainya 60, saya pasin aja ya. Nah, ini berarti harga X nya adalah 60, maka di sini adalah nilainya Y nya adalah 60,0, Y nya adalah 0. Nah, ini fungsi pertidaksamaan diubah menjadi persamaan. Nah, ini adalah untuk yang amplifier ya. Ya, untuk perakitan ya, untuk perakitan. Yang berikutnya adalah untuk yang pertidaksamaan, yaitu untuk pengetesan ya, untuk pengetesan. Ini saya tebalkan, kalau nanti mau di copy paste di screenshot ya, bisa jelas terus. Ini tadi nilainya kok 0,80 nah, itu ya, ini udah berubah. Oke, yang berikutnya adalah yang untuk pengetesan. Ini perakitan ya, ini perakitan. Berikutnya ada pengetesan. Nah, pengetesan berarti itu fungsi tidak persamaannya adalah 2X ya, 2X ditambah Y ya
sama dengan ya nilainya biaya pengerjaannya 100 jam. Nah, berarti di sini ya untuk kalau harga X-nya adalah 0 ya, kalau X-nya sama dengan 0 ya, maka untuk harga Y-nya sama dengan 100 ya. Nah, berarti di sini ya nilainya 0 ya, 100. Oke, salah satu kok nggak berubah, pakai tanda petik dulu ya, 0,100. Nah, ini dia. Ini tadi untuk yang posisinya untuk pengetesan kalau harga X-nya sama dengan 0. Yang berikutnya adalah untuk Y ya, untuk Y sama dengan 0 ya. Maka kita lihat harganya itu 2X ya, 2X sama dengan 100. Berarti harga X nya ya, sama dengan, berarti 100 dibagi 2 ya, berarti 50. Nah, ini saya paskan ya. Oke, nah ini berarti X sama dengan 50, maka harga nilainya itu yaitu nilainya adalah 50 ya, 50 untuk X dan ini adalah 6. Oke. Nah, ini kita udah dapatkan ya dua fungsi pertidaksamaan ya, menjadi fungsi persamaan dari dari merakit dan pengetesan. Nah, setelah ini kita tuh masuk kepada nanti membuat sebuah grafik ya, Cartesian ya. Langkah ketiga tuh kalau dari teorinya itu gambar fungsi-fungsi tersebut ke dalam satu sistem ya, sumbu ya, yang berbentuk grafik Cartesian. Oke, saya lanjutkan untuk langkah ketiga ya, untuk pembuatan grafik Cartesian. Baik ya, di langkah ketiga ya, di sini adalah gambar fungsi-fungsi tersebut ke dalam satu sistem salib sumbu, yaitu artinya menentukan nilai titik ya, salib sumbu tersebut. Kemudian tentukan daerah area yang memenuhi batasan daerah tersebut. Nah, kalau Anda lihat ini saya sudah membuat model grafik Cartesian menentukan titik X dan Y dan sudah jadi ya. Nah, tapi saya akan jelaskan di sini ya awal terbentuknya ini. Jadi gini ya, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat nilainya itu adalah untuk hasil daripada titiknya itu adalah sini 0,80 ya, untuk X nya 0 ya, Y nya 80 ya, ini untuk yang perakitan. Sedangkan Y nya di sini Y nya 0, berarti di sini X nya 60, Y nya 0. Nah, maka pertama ya di sini nih, di sini maka nilai X nya ini, Y nya ini, X yang berbentuk ini ya, datar ya, yang ini vertikal, ini horizontal. Nah, di sini X nya ya kita bisa lihat A ya, berarti penentuannya adalah nilai X nya 0 sedangkan Y nya 80 ya. Nah, gitu ya, X nya nih, ini ya, X nya 0 dan Y nya 80. Yang berikutnya untuk perakitan Y nya 0, X nya 60, berarti di sini ya. Nah, posisinya di sini, di sini posisinya, nah, gitu ya. Maka dia akan tarik dari sini nih, dari titik ini ke sini dia akan tarik gitu ya. Saya bisa contoh ya, saya contoh demokan misalnya, tunggu sebentar ya, biar saya kalau mungkin Anda belum jelas ya, saya bisa taruh di sini misalnya.
ya. Tunggu lagi, sedang saya pakai ini ya, pakai apa, pakai pen brush ya. Nah, saya contohkan ya, saya tarik garis dulu ya. Oke, tarik garis ini olah kayak gini ya. Oke, nah di sini taruh ini titiknya, misalnya ini harga X ya, ini X nya ya. Ini X, ini Y ya, ini Y ya, Y nya X dan Y ya. Ini berarti titik antara sumbu X dan Y ini ya, berarti di sini 0 posisinya ya. Kalau misalnya ini kasih ya, saya tandain kayak gini ya, saya tandain kayak gini ya. Saya bikin tandain kayak gini ya, ya nilainya nanti kita isi. Kita kalau pakai Excel juga bisa langsung ya, pakai bikin grafik Cartesian product ya. Itu aja. Ini nilainya ada di sini dulu, ini nilainya 20, ini 40, ini 60, 80. Nah, ini nanti di sini 100 ya, 100. Boleh. Nah, ini berarti titik di sini 20. Nah, ini 40 ya. Oke ya, nggak peraturan. 60 ya. Berikutnya ini 80 ya. Ini 100. Nah, ini juga tadi 100 bisa ya. Oke, saya rasa itu. Nah, di sini tadi ya 80 ini ingatnya dari sini ya. Tinggal saya misal copy paste ya. Saya copy aja dulu ya. Nah, di sini di pen brush. Nah, kalau misalnya nah ya. Nah, ini berarti kita tentukan tadi titiknya ya. Titiknya misalnya X itu ya, posisi di sini kan X 0 ya. Y nya adalah 80, Y sumbu Y di sini, maka Y nya adalah 80. Ini 80 Y. Saya kasih tanda titik ya. Berikutnya ini yang titik tadi. Nah, berikutnya ini kalau kita berikutnya Y, sekarang Y nya itu adalah 0 ya, posisi Y 0, sedangkan X nya adalah 60 ya, 60. Nah, di sini ya. S60 ya. Nah, oke, saya tinggal tarik di sini misalnya ya. Berarti sumbu perpotongan 60 ke nilai Oke, nah ini berarti yang untuk ini untuk perakitannya, yang posisi titik ini. Yang berikutnya adalah ya, di sini adalah untuk yang ya sumbunya itu ini ya, yang pengetesan, yaitu X nya 0 ya, X nya 0. Oh, ini ada nilai lagi, saya tambahin dulu ya. Terus oke ya. Kalau ini 100 di sini ya, karena harganya 100. Nah, ini
sumbu Y 100. Oke, sumbu Y 100 ya, ini yang untuk pengetesan, maka kita kasih dia titik dulu ya untuk. Terus yang harga Y nya ini 0, X nya 50, maka di sini X nya kita bisa kasih tanda ya untuk 50. Oke, nah tinggal kita tarik garis ya untuk persinggungan yang untuk yang daerah pengetesan ini ya. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, di sini terjadi titik persinggungan ya, nilai ini tersebut. Nah, yang berikutnya, mana yang daerah nanti itu dia masuk ke istilahnya itu daerah pengasiran nih, yaitu daerah, kemudian tentukan daerah area yang memenuhi batasan tersebut. Nah, ini berarti daerah yang harus diarsir. Ya, daerah yang harus diarsir ya berarti yang di sini nih persinggungan. Nah, ini berarti ya singgungan, ini daerah yang harus diarsir, harus daerah yang diarsir ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini daerah yang harus diarsir. Nah, titik-titiknya itu ya, titik-titiknya ini ya harus kita tentukan ya untuk nilai variabelnya. Nah, nanti di sini yaitu A ya, harus pakai jam aja. Ini A ya, berikutnya ini B ya, ini B, ini persinggungan ya, kita lihat ya, ini di sini jadi jatuhnya di sini ya, ini B ya, terus B itu 80 jatuhnya ya. A itu 0 ya, B nya itu 80. Nah, yang belum ada itu adalah titik persinggungan ya, kita bisa lihat yang ini nih, yang titik persinggungan di sini nih ya, berapakah nilainya ya. Nah, ini berapa nilainya, ini kita kasih nilai variabelnya C, variabelnya C, kita belum tahu C itu berapa nilainya gitu ya. Nah, C nya belum tahu, sedangkan yang berikutnya ini nilainya adalah D nya ya. D nya kita udah tahu ya, D nya tuh tadi nilainya adalah berarti 50 ya nilainya ya, D nya 50. Nah, kita bisa lihat D nya, ini D nya. Oke, itu. Nah, ini yang kita namakan persinggungan ya di sini. Nah, maka kalau kita lihat ya, nanti di sini itu adalah nilainya ya, yaitu A untuk posisinya 0,0 ya, gitu ya. Terus berikutnya B nya sama dengan 0,80 gitu ya. Terus C nya ya sama dengan, kita belum tahu ya C nya itu, nanti C nya kan belum tahu, kita kasih tanda tanya. Nah, D nya itu adalah sama dengan ya 50 ya, 50,0 ya, ingat ya. Nah, di sini, nah ini paham ya, di sini berarti A nya itu 0, 00, B untuk B nya itu ya ini karena posisinya di Y, jadi X nya 0, Y nya adalah 80 ya. Nah, ini yang berikutnya sih kita belum tahu nilainya ya berapa. Nah, berikutnya yang D ya, ini di sini ya, bukan yang ini ya, bukan yang 60 tapi yang ini, berarti itu nilainya adalah X nya 50 sedangkan Y nya adalah 0 ya. Oke, kita sudah dapat yang namanya grafik ya, Cartesian, yaitu titik ya, dimana A 00, B 0,80, C belum tahu, D nya sama dengan 50,0. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini yang berikutnya ya,
setelah kita dapatkan ini ya, setelah kita dapatkan ya, kita kasih tanda tanya ini. Baik ya, setelah ini kita lanjut ke langkah keempat ya, mencari kombinasi optimal dengan jalan menyelesaikan secara matematik persamaan fungsi batasan yang bertepatan dengan kedudukan optimal. Nah, sebelum kita masuk ke titik uji, kita harus cari dulu ya nilai C. Nah, nilai C ini maka dengan cara melakukan eliminasi substitusi gitu ya. Nah, itu dari persamaan, yaitu dari persamaan ini ya, yang 4x kali 3 ditambah 3y sama dengan 240 ya. Nah, kita lakukan persamaan substitusi ya, saya ini ya. Oke, terus sama yang ini ya, 2x dari persamaan ini ya, kita lihat ya. Oke, nah berikutnya di sini tuh saya hapus dulu ya yang ini. Nah, di sini kita akan melakukan eliminasi, misalnya langsung aja kita ke harga X, kita mau eliminasi harga X. Maka ini 4 saya kalikan 1 ya, kalikan 1, yang bawahnya ini kalikan 2 ya. Nah, di sini berarti 4, di sini 4x dikali 1 gitu ya, ditambah 3y kali 1 sama dengan 240 kali 1 gitu ya. Nah, berarti di sini nilainya adalah 4x ya, 4x ditambah 3y ya sama dengan 240 ya. Dan bingung ya, ini berarti nilai 4x dikali 1 tambah 3y kali 1 sama dengan 240 kali 1. Nah, hasilnya adalah 4x tambah 3y sama dengan 240. Yang berikutnya adalah 2x dikali 2 ya, ditambah y dikali 2 berarti 2y sama dengan 100 kali 2 berarti 200. Nah, berarti di sini adalah 2x ya, ditambah di situ 2y, tadi ini 4 ya, maaf salah ya, ini 4x dikali 4x ditambah dengan 2y ya, 2y sama dengan 100 dikali 2 ya, berarti 200. Nah, kita dapatkan, lalu kita kurangi ini ya untuk menghilangkan untuk mengeliminasi nilai x ya. Berarti di sini 4x dikurang 4x habis, 3y kurang 2y berarti tinggal 1y, terus 240 kurang 200 berarti 40, berarti nilainya sama dengan 40. Nah, sampai sini paham ya? Berarti nilai kita mengeliminasi nilai harga x ya. Paham ya? Di sini kita dapatnya 3y kurang 2y nih ya. Nah, ini setelah kita dapatkan nih, kita baru tahu ya nilai yang y nya ya, dari untuk C ya, C y nya udah tahu. Nah, berikutnya kita lakukan eliminasi terhadap y ya. Carilah nilai persamaan yang sederhana ya, seperti ini, langsung aja nilai saya ambil yang 2x tambah y sama dengan 100 ya, persamaan yang sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tandain, saya tuh ambilnya misalnya yang ini ya, yes. Yang ini nih yang saya ambil. Nah, yang ini gitu ya. Nah, ini berarti ini kalau dimerahin, merah enggak ya, ini berarti yang ini deh ya, berarti 2x ya. Nah, 2x ya, 2x ditambah y sama dengan kita lihat 100 ya. Nah, ini yang kita ambil, maka di sini y nya adalah
40, berarti 2x yang ditambah 40 ya sama dengan 100. Oke, berikutnya basis koordinat ya, 2 ya, 2x. Nah, berarti di sini kita lihat 2x sama dengan 100 kurang 40 berarti 60. Nah, berikutnya x nya sama dengan adalah ya 60 bagi 2 berarti 30. Oke, kita sudah dapatkan, berarti nilai C nya adalah yaitu x nya 30, berikutnya y nya adalah 40. Nah, kita sudah dapatkan nilai yang ini ya, yang tadi kita cari ya, dengan cara melakukan eliminasi substitusi ya. Ini dia, saya tandakan ini nilainya ya. Nah, ini dia, ini nilainya sudah saya dapatkan. Ini ya. Nah, setelah ini baru kita lakukan yang namanya titik uji ya. Nah, saya ketikkan di sini titik uji. Uji ini ya, di mana titik uji saya kita kepada tujuan utamanya itu adalah apa? Kita lihat di sini tujuan utamanya itu adalah berapa banyak amplifier dan speaker yang sebaiknya diproduksi dan keuntungan perusahaan maksimum. Nah, berarti itu kan ya fungsi tujuan utamanya ini ya. Fungsi tujuan utamanya, nah ini saya ambil aja, saya copy ya. Ini fungsi tujuan utamanya, sini saya taruhlah di sini ya. Oke, nah titik ujian fungsi tujuan saya pindah ke sini. Nah, fungsi tujuan Z-nya sama dengan 450.000 X ditambah 25.000 Y. Maka kita bisa lihat tadi bahwa titik A sama dengan 0,0 ya. Kita bisa lihat dari mana nih yang ini tadi ya. Nih, A ini 0,0, X nya 0, Y nya 0. Terus berikutnya adalah B nya adalah 0, berapa, 80 ya, 80. Bingung ya, ini B nya kita lihat, B nya X nya 0, Y nya 80 ya. Berikutnya C nya sama dengan ya, tadi udah kita dapatkan nilainya adalah 30, 40. Oke. S ini kok apakah sama dengan ya. Nah, terus berikutnya D nya ya sama, D nya adalah 50 ya, masih ingat tadi ya, 50 0. Nah, kita lihat kalau masih bingung D nya mana, D nya. Nah, ini D nya ya. Ya, D nya X nya 50 ya, sedangkan Y nya 0 ya. Ini ya, 50 posisinya. Y nya adalah 0. Nah, kita sekarang ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dimana kita tinggal memasukkan nilai dari Z ini, fungsi tujuan. Nah, dari sini ya, ibaratnya ini kalau saya gambarkan, kalau saya kasih tanda panah ya, ini kita ke fungsi tujuan. Nah, biar paham ya, saya mungkin ya saya tambahkan ini ya, saya merah ya. Nah, ini dia. Nah, ini berarti di sini adalah saya lihat Z-nya ya, tinggal dimasukin aja Z-nya. Z-nya sama dengan ya 45.000 ya dikali 0 ya, dikali 0 ditambah berapa, yaitu 25.000
dikali dengan 0. Nah, dengan harga Y nya juga adalah 0, ini juga adalah 0, maka ini hasilnya adalah, paham ya? Jadi yang Z yang untuk titik A ya, Z 45.000 kali X nya 0 ya, ditambah 25.000 kali Y nya adalah 0. Berikutnya yang Z sama dengan ya 45.000 ya, kita lihat dikali dengan 0 ya, ditambah dengan 25.000 ya, dikali dengan B80 80. Nah, sama dengan nilainya adalah berapa tuh ya, ini 0,80 ya dikali 25.000, totalnya itu adalah 2 juta ya, ini 2 juta. Yang berikutnya adalah Z ya, sama dengan, nah ini kita lihat ini 30 kita masukin ya, ini 25.040, maka totalnya ini ya kalau dihitung ya 2, 3, 50 itu sekitar 2.300.000 ya. Kasih sumbu ya, kasih ini biar rapi, biar nanti Anda nggak bingung. Nah ini ya adalah nilai tambahan. Nah setelah ini kita masukin lagi, ini nilai Z nya Z besar. Nah, berikutnya adalah Z sama dengan ya, ini 45.000 ini kali dengan 50 ya, dikali dengan 50 terus Y nya adalah 0. Nah ini nilainya adalah 21.250. Nah kita udah dapatkan. Nah dari sini kita bisa lihat ya, antara nilai ini ya, ini adalah nilai 2.350.000, ini yang nilai terbesar atau nilai maksimal. Ini saya kasih keterangan nih, nilai maksimal. Nah ini dia. Nah ini saya kasih warnain, ini nilai maksimal. Saya tanda di sini ya. Ini adalah nilai maksimal. Nah ini nilai maksimalnya adalah dia adalah 2.350. Itu nilai keuntungan dan nilai keuntungan. Nah kesimpulan ya, ini kesimpulan di sini, kesimpulan produksinya, kesimpulan kita lihat di sini ya. Pertanyaannya itu berapa banyak amplifier dan speaker yang sebaiknya diproduksi. Nah ini berarti ya amplifier itu sebanyak ya 30 ya. Kita bisa lihat ya, sedangkan speaker ya yang dibuat 40 unit ya speaker. Jadi udah kita tahu berarti bahwa amplifier itu dalam 1 minggu itu 30 unit, speaker 40 unit. Terus kita bisa lihat di sini ya, ini udah kita jawab, dan
agar keuntungan itu yang sebaiknya dipersi agar keuntungan perusahaan maksimum. Nah, jadi nilai maksimum dari nilai ini yang didapat itu keuntungannya ya, keuntungan didapat dalam 1 minggu adalah sebesar yaitu 2.350.000. Jadi kesimpulannya ya, nilai maksimal dari keuntungan itu adalah 2.350.000. Sedang dalam 1 minggu amplifier yang dibuat itu dalam produksi 30 unit, speaker 40 unit. Nah, itu hasil daripada penyelesaian ya program linear dengan model grafik ya. Saya rasa itu ya cukup jelas ya mengenai salah satu ya penyelesaian optimal dari riset operasi dengan model program linear ya, program linear dengan menggunakan metode grafik ya. Nih ya, saya rasa ya nanti saya lanjutkan ya di pertemuan berikutnya itu model linear dengan cara model simplex ya. Oke, ini saya rasa kalau misalnya ada pertanyaan ya buat terutama mahasiswa saya bisa kasih komen di bawahnya, atau buat yang lain bisa menanyakan ya, karena ini baru mungkin kasusnya itu ya nanti ada juga yang grafiknya ini tidak bersinggungan, ada juga ya, ada yang mungkin nilai X-nya itu ya lebih dari 1 gitu ya, 2 atau 3. Nah, itu tergantung dari kasusnya. Nah, ini kasus yang sederhana ya, yang penyelesaian menggunakan program linear ya, program linear dengan metode grafik. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya untuk materi pembelajaran ya tentang teknik riset operasi. Dan jangan lupa ya, sebelum saya akhiri video pembelajaran ini ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata dalam menjelaskan interpretasi yang salah gitu ya, saya mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.